Dalam tradisi Islam, kitab Yudit tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga pandangan tentang kitab ini tidak memiliki landasan teologis yang eksplisit dalam Islam. Namun, sebagai bagian dari diskursus intertekstual antara agama-agama samawi, cerita dan kitab semacam ini seringkali dianalisis melalui perspektif sejarah Islam, berdasarkan prinsip bahwa beberapa elemen dari tradisi Yahudi atau Kristen dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam Israiliyat. Berikut adalah pembahasan tentang kitab Yudit dalam sejarah Yahudi dan pandangan Islam terhadap teks semacam ini. Kitab Yudit adalah bagian dari kitab Deuterokanonika yang diakui dalam tradisi Kristen tertentu, seperti Gereja Katolik dan Ortodoks, tetapi tidak termasuk dalam kanon Yahudi atau Alkitab Ibrani. Isinya berpusat pada seorang wanita bernama Yudit yang menyelamatkan bangsanya dari ancaman pasukan Asyur dengan keberanian dan kecerdasannya, termasuk memenggal kepala panglima musuh, Holofernes. Kisah ini sering dianggap alegoris atau semi-historis karena tidak sesuai dengan catatan sejarah yang mapan. Dalam Islam, ada beberapa prinsip yang digunakan untuk menilai cerita atau teks dari tradisi Yahudi atau Kristen. Kisah Yudit dapat digolongkan ke dalam kategori Israiliyat, yaitu narasi yang berasal dari tradisi Yahudi atau Kristen yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Israiliyat dalam Islam diterima dengan syarat: 1. Tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. 2. Tidak digunakan sebagai dasar hukum atau keyakinan. 3. Hanya dianggap sebagai informasi tambahan yang mungkin benar atau salah. Kisah Yudit sebagai pahlawan wanita dapat diterima sebagai inspirasi selama nilai-nilai keberanian, kesalehan, dan perlindungan terhadap umat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam tradisi Islam, terdapat kisah-kisah pahlawan wanita seperti Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Ammarah, yang berperan dalam melindungi Rasulullah di Perang Uhud, sehingga tema keberanian wanita tidak asing dalam Islam. Islam lebih menekankan pada kisah-kisah yang memiliki nilai moral dan spiritual yang jelas, dan jika cerita Yudit dianggap sebagai alegori atau mitos, hal itu tidak akan dianggap relevan dalam diskursus Islam. Kisah tentang Yudit dapat digunakan sebagai pelajaran moral tentang pentingnya keberanian dan kecerdasan dalam menghadapi penindasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sejarah Muslim, teks-teks seperti Yudit mungkin telah memengaruhi sastra atau diskusi intelektual, tetapi tanpa pengakuan teologis. Dalam pandangan Islam, kisah-kisah yang berakar pada tradisi Yahudi perlu dilihat dengan skeptisisme historis, terutama jika bertentangan dengan kronologi sejarah Islam atau Al-Quran. Ulama dan sejarawan Muslim lebih tertarik pada cerita-cerita dalam Al-Quran dan hadis yang memiliki relevansi langsung dengan prinsip Islam. Kisah seperti Yudit mungkin hanya dipelajari untuk memahami pandangan dunia Yahudi dan Kristen pada masa lalu, bukan sebagai bagian dari akidah atau hukum Islam. Kitab Yudit sebagai teks Yahudi tidak memiliki peran teologis dalam Islam, tetapi kisahnya dapat dianalisis sebagai bagian dari literatur Israiliyat. Islam mengakui pentingnya pelajaran moral seperti keberanian dan kesalehan, tetapi menekankan bahwa kisah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam hanya boleh dianggap sebagai bahan studi sejarah atau budaya, tanpa dijadikan dasar keyakinan. Kitab Yudit mengisahkan perjuangan seorang wanita Yahudi bernama Yudit, yang dianggap sebagai pahlawan karena menyelamatkan bangsanya dari ancaman kehancuran. Kisah dimulai dengan invasi tentara Asyur yang dipimpin oleh Panglima Holofernes atas perintah Raja Nebukadnezar. Dalam kisah ini, Nebukadnezar digambarkan secara aneh sebagai Raja Asyur, bukan Babilonia, yang menjadi salah satu
Ketidakkonsistenan historis. Pasukan Asyur mengepung kota Betulia, sebuah kota Yahudi, sehingga penduduknya berada dalam ancaman kelaparan dan kehancuran. Peran Yudit, seorang janda yang dikenal karena kesalehan dan kecantikannya, memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada bangsanya. Ia menyamar dan memasuki perkemahan musuh, berpura-pura membelot kepada Asyur. Holofernes terpikat oleh kecantikan Yudit dan mengundangnya ke perjamuan. Setelah ia mabuk, Yudit memanfaatkan situasi untuk memenggal kepala Holofernes dengan pedangnya. Yudit membawa kepala Holofernes kembali ke kota, memotivasi rakyat Yahudi untuk melawan pasukan Asyur yang kemudian melarikan diri karena kehilangan pemimpin mereka. Penduduk Yahudi merayakan kemenangan mereka, memuji Yudit sebagai pahlawan yang dipilih oleh Tuhan. Setelah itu, Yudit kembali hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang janda. Analisis dalam perspektif Islam, keberanian dan kecerdasan. Islam mengajarkan bahwa keberanian dan kecerdasan, terutama ketika digunakan untuk membela agama dan masyarakat, adalah sifat mulia. Dalam hal ini, tindakan Yudit dapat diapresiasi sebagai contoh keberanian wanita dalam menghadapi ancaman. Keyakinan pada Allah. Dalam kisah Yudit, terdapat pengakuan bahwa kemenangan berasal dari kehendak Tuhan yang sesuai dengan prinsip tauhid dalam Islam. Penyimpangan. Meskipun Islam mengizinkan tipu daya dalam peperangan, metode Yudit dengan memanfaatkan kelemahan moral lawan seperti minum alkohol dapat diperdebatkan dari sudut pandang etika Islam. Dalam tradisi Islam, kisah sejarah harus didukung oleh sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Ketidakkonsistenan kronologis dalam kitab Yudit membuatnya kurang dapat diterima dalam narasi Islam. Kitab ini cenderung memuliakan Yudit secara berlebihan. Dalam Islam, kemenangan dianggap berasal dari Allah, dan individu hanya berperan sebagai alat kehendak ilahi. Ketiadaan kesesuaian dengan wahyu Islam tidak menyebutkan kisah Yudit dalam Al-Quran atau hadis, sehingga tidak ada pengakuan teologis terhadap cerita ini. Sebagai bagian dari Israiliyat, kisah ini tidak boleh digunakan untuk membangun keyakinan atau hukum Islam. Kesimpulan, dalam perspektif Islam, isi kitab Yudit tidak memiliki legitimasi teologis karena berasal dari tradisi Yahudi dan tidak disebutkan dalam wahyu Islam. Meskipun kisah ini dapat memberikan pelajaran moral tentang keberanian dan keyakinan, bagian-bagian yang bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, dan etika perang dalam Islam dianggap sebagai penyimpangan. Oleh karena itu, kitab ini hanya relevan untuk studi sejarah atau interaksi budaya, bukan sebagai sumber keagamaan yang sahih. Dalam perspektif Islam, kitab Yudit, seperti teks-teks Israiliyat lainnya, dinilai berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Sebagai bagian dari tradisi Yahudi yang tidak diakui dalam kanon Alkitab Ibrani dan sepenuhnya asing dalam Islam, kitab ini dipandang memiliki sejumlah penyimpangan menurut standar Islam. Berikut adalah beberapa potensi penyimpangan yang mungkin dikritisi. Dalam Islam, keakuratan sejarah sangat penting untuk kisah-kisah yang memiliki nilai moral atau spiritual. Kitab Yudit menghadirkan berbagai elemen yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah, seperti keberadaan Panglima Holofernes dan invasi Asyur yang tidak tercatat dalam sumber sejarah yang kredibel. Jika Yudit dilihat sebagai alegori atau mitos, Islam akan menilai ini sebagai penyimpangan, karena kisah dalam kitab suci harus memiliki dasar realitas dan bukan fiksi semata. Dalam kitab Yudit, kemenangan atas musuh terutama digambarkan sebagai hasil keberanian dan kecerdasan pribadi Yudit. Dalam Islam, kemenangan seperti ini harus selalu dihubungkan dengan kehendak Allah
dan bantuannya. Penekanan berlebihan pada kekuatan manusia tanpa pengakuan atas kekuasaan ilahi dianggap menyimpang. Dalam Islam, perlawanan terhadap penindasan dipandang sebagai bagian dari jihad yang didasari niat suci untuk mencari ridha Allah. Kisah Yudit tidak menonjolkan aspek religius ini secara eksplisit. Yudit menggunakan tipu daya untuk membunuh Holofernes, termasuk memanfaatkan kelemahan moral Holofernes seperti minum-minum dan nafsu. Dalam Islam, meskipun tipu daya terhadap musuh diperbolehkan dalam perang Al-Harb Khudah, ada batasan moral yang harus dijaga. Dalam Islam, pembunuhan dalam konteks perang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembunuhan Holofernes tanpa keterlibatan langsung dalam pertempuran mungkin dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan perang. Jika kitab ini mencerminkan pandangan Yahudi tentang Allah yang berbeda dengan konsep tauhid murni dalam Islam, seperti antropomorfisme atau gagasan yang membatasi kekuasaan Allah, maka ini dianggap sebagai penyimpangan teologis. Dalam Islam, setiap tindakan pahlawan harus sejalan dengan hukum Allah. Kitab Yudit tidak menampilkan elemen ini secara eksplisit. Meskipun Islam mengakui keberanian wanita, seperti dalam kisah Nusaibah binti Ka'ab atau Khawlah binti Al-Azwar, perjuangan mereka selalu berada dalam konteks kolektif umat Islam. Dalam Yudit, protagonis bertindak secara independen tanpa melibatkan komunitas religius atau pemimpin spiritual yang jelas. Dalam Islam, pemuliaan individu harus tetap dalam kerangka penghormatan kepada Allah. Jika Yudit dipuja secara berlebihan tanpa mengarahkan pujian kepada Allah, ini dianggap sebagai penyimpangan. Menurut perspektif Islam, kitab Yudit mengandung sejumlah penyimpangan, termasuk ketidakakuratan sejarah, kurangnya pengakuan terhadap peran Allah, penggunaan tipu daya yang moralitasnya dipertanyakan, dan potensi penyimpangan teologis. Islam mengajarkan bahwa kisah-kisah dalam tradisi keagamaan harus memiliki landasan moral, hukum, dan spiritual yang jelas sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kitab Yudit hanya dapat dilihat sebagai bagian dari Israiliyat yang tidak memiliki otoritas dalam Islam dan harus diwaspadai jika bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kitab Yudit di era modern tetap menjadi bagian dari literatur deuterokanonika dalam tradisi Kristen. Namun dalam perspektif Islam, kitab ini tidak memiliki status teologis atau otoritas sebagai bagian dari wahyu. Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kajian ilmiah modern, pandangan Islam terhadap kitab ini cenderung bersifat historis dan kultural tanpa pengakuan sebagai sumber ajaran agama. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang kondisi kitab Yudit di era modern dari perspektif Islam. Di kalangan Kristen, Yudit diakui sebagai bagian dari kitab Deuterokanonika untuk Katolik dan Ortodoks, atau Apokrifa untuk Protestan. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, Yudit tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani. Di kalangan umat Kristen, Yudit tetap menjadi bagian dari teks-teks agama yang dipelajari untuk mendapatkan pelajaran moral dan spiritual. Namun di dunia modern, kitab ini lebih sering dianggap sebagai teks sejarah atau sastra, bukan sebagai teks yang membentuk dasar ajaran agama Kristen kontemporer. Dalam Islam, kitab Yudit dan teks-teks Israiliyat, termasuk literatur Yahudi dan Kristen yang tidak diakui dalam Al-Quran, tetap dipandang dengan skeptisisme teologis. Beberapa pandangan Islam terhadap Yudit di era modern antara lain: kitab Yudit lebih sering dipelajari dalam konteks sejarah atau sastra, sebagai contoh karya literatur dari tradisi Yahudi yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan sosial pada zamannya. Sebagian besar sejarawan dan ilmuwan Muslim menganggap kitab ini tidak relevan sebagai sumber ajaran agama, tetapi sebagai teks yang mencerminkan pandangan dunia pada masa itu.
Meskipun tidak dianggap sebagai teks agama, cerita-cerita seperti Yudit mungkin telah mempengaruhi pemikiran dan sastra Muslim, terutama dalam menggambarkan pahlawan atau kepahlawanan wanita. Dalam diskursus Israiliyat, kitab Yudit bisa diterima sebagai bahan tambahan dalam studi keagamaan, tetapi hanya jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencerminkan pendekatan kritis terhadap sumber-sumber Yahudi dan Kristen yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dalam konteks wahyu Islam. Islam mengajarkan bahwa wahyu yang terkandung dalam Al-Quran adalah sempurna dan tidak dapat disamakan dengan kitab-kitab lain yang dapat berisi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian fakta sejarah. Oleh karena itu, kisah-kisah dalam kitab Yudit dianggap tidak dapat diterima sebagai kebenaran mutlak dalam Islam. Dalam konteks modern, kisah Yudit sering diambil sebagai simbol keberanian wanita yang berjuang untuk melindungi bangsanya. Perspektif ini dapat diterima dalam Islam yang mengakui peran penting wanita dalam sejarah Islam, seperti Nusaibah binti Ka'ab dalam Perang Uhud. Meskipun cara Yudit mencapai kemenangan mungkin dipandang kontroversial, meski demikian, dalam Islam, kemenangan dalam perang dan perjuangan dianggap sebagai hasil dari pertolongan Allah. Dalam kisah Yudit, penekanan pada keberhasilan pribadi tanpa keterlibatan ilahi dapat dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip Islam yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Beberapa aspek dari kisah Yudit, seperti penggunaan tipu daya dan kekerasan untuk mencapai kemenangan, mungkin dipertanyakan dalam konteks etika modern, baik di dunia Kristen maupun Islam. Dalam Islam, tindakan semacam itu harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang lebih tinggi. Di dunia modern, pemahaman terhadap teks seperti Yudit cenderung lebih kontekstual, dengan melihatnya sebagai refleksi dari norma-norma sosial dan politik pada zaman itu, bukan sebagai pedoman moral universal yang harus diikuti. Dalam era global dan dialog antaragama, teks seperti Yudit menjadi subjek penelitian untuk memahami hubungan antara agama-agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun, dalam konteks teologis, Islam tetap menjaga garis pemisah yang jelas antara wahyu ilahi dalam Al-Quran dan teks-teks non-Islam. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim mungkin menggunakan kitab Yudit dalam kajian literatur atau diskusi intertekstual untuk mengkaji kisah-kisah dan tema-tema serupa dalam tradisi Islam, seperti perjuangan dan keberanian dalam menghadapi penindasan. Di era modern, kitab Yudit tidak diakui dalam Islam sebagai bagian dari wahyu ilahi atau sumber ajaran agama yang sahih. Meskipun demikian, kitab ini tetap menarik untuk dipelajari dalam konteks sejarah, sastra, dan dialog antaragama. Dalam Islam, cerita tersebut dapat diterima secara terbatas sebagai bagian dari Israiliyat atau sumber pengetahuan sejarah, tetapi dengan sikap kritis terhadap kebenaran historis dan moralitasnya. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap konsep akhir zaman dalam kitab Yudit umumnya akan sangat bergantung pada konteks teologis dan interpretasi Islam terhadap teks-teks luar Al-Quran, seperti literatur Yahudi dan Kristen yang dianggap bagian dari Israiliyat. Mengingat bahwa Yudit tidak secara langsung mencakup ajaran tentang akhir zaman dalam cara yang eksplisit seperti dalam teks-teks apokaliptik Yahudi atau Kristen lainnya, pandangan tentang kitab ini dalam konteks akhir zaman akan lebih terkait dengan bagaimana elemen-elemen dari kitab Yudit dipahami dalam kerangka umum pemikiran Islam tentang eskatologi, ilmu yang membahas akhir zaman. Kitab Yudit sendiri tidak membahas secara langsung tentang konsep akhir zaman, eskatologi. Namun bisa dikatakan bahwa dalam literatur Israiliyat,
ada cerita-cerita yang seringkali berbicara tentang kemenangan bangsa Yahudi atas musuh-musuh mereka, yang dalam beberapa interpretasi bisa dikaitkan dengan tema-tema eskatologis. Di dalam Islam, eskatologi berfokus pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman, termasuk kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, kiamat, dan kehidupan setelah mati. Dalam Islam, eskatologi lebih fokus pada peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti kedatangan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan muncul sebelum kiamat untuk memimpin umat Islam dalam peperangan melawan kekuatan yang jahat. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun kembali untuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan di dunia. Kiamat, peristiwa besar yang menandakan berakhirnya dunia dan dimulainya kehidupan abadi setelah kematian. Ulama dan ilmuwan Muslim umumnya tidak menganggap kitab Yudit sebagai sumber utama untuk memahami konsep akhir zaman. Ini karena Yudit adalah teks yang berasal dari tradisi Yahudi dan tidak secara langsung diakui dalam Islam. Islam tidak mengadopsi ajaran eskatologis dari kitab ini sebagai bagian dari doktrin keagamaannya. Namun, dalam konteks literatur Israiliyat, ulama mungkin mempelajarinya untuk memahami pandangan Yahudi atau Kristen tentang akhir zaman. Ulama Muslim yang menganalisis teks Israiliyat seringkali kritis terhadap keotentikan dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Mereka akan menilai apakah cerita-cerita dalam kitab Yudit cocok dengan prinsip tauhid dan eskatologi dalam Al-Quran atau tidak. Menghindari penambahan keyakinan yang tidak ditegaskan dalam Islam, Islam mengajarkan bahwa wahyu terakhir yang memuat ajaran eskatologi adalah Al-Quran, yang sudah cukup memberikan panduan tentang akhir zaman. Oleh karena itu, pengaruh atau interpretasi dari teks-teks non-Islam seperti Yudit tidak dianggap sebagai bagian dari keyakinan eskatologis Islam. Walaupun Yudit tidak membahas akhir zaman secara langsung, cerita tentang keberanian Yudit melawan musuh-musuh bangsa Yahudi dapat dipandang sebagai simbol perjuangan yang berlangsung sampai akhir zaman. Dalam hal ini, ilmuwan Muslim mungkin menilai keberanian yang ditampilkan oleh tokoh seperti Yudit sebagai kualitas yang dihargai dalam perjuangan melawan penindasan dan kebatilan yang dapat diterapkan pada konteks eskatologi Islam. Dalam tradisi Islam, kisah-kisah semacam ini mungkin dianggap sebagai analogi untuk perjuangan melawan kejahatan dan ketidakadilan yang merupakan tema utama dalam eskatologi Islam. Konsep akhir zaman dalam Islam mengajarkan bahwa umat Islam akan berperang melawan kekuatan yang jahat dan kemenangan akan datang melalui bantuan dan kehendak Allah. Walaupun Yudit tidak diajarkan atau diterima sebagai teks eskatologi dalam Islam, ulama sering mengkaji teks Israiliyat untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan dunia Yahudi, termasuk konsep-konsep mereka tentang akhir zaman. Namun, semua teks ini dipandang sebagai sumber sekunder dan tidak dijadikan dasar ajaran agama atau eskatologi dalam Islam. Ulama dan ilmuwan Muslim menekankan bahwa apapun yang berkaitan dengan eskatologi dalam tradisi Yahudi atau Kristen harus disaring melalui standar ajaran Islam yang ada. Jika ada kesesuaian atau nilai-nilai yang bisa diambil dari teks-teks seperti Yudit, itu harus sesuai dengan konsep keesaan Tuhan, tauhid, keadilan, dan kedatangan Imam Mahdi atau Nabi Isa dalam Islam. Dalam pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam, kitab Yudit tidak dipandang sebagai teks eskatologis yang relevan atau otoritatif dalam konteks akhir zaman. Islam memiliki sumber wahyu yang lebih jelas dalam Al-Quran dan hadis mengenai konsep akhir zaman, dan teks seperti Yudit dianggap sebagai bagian dari tradisi Israiliyat yang hanya relevan untuk studi sejarah atau interaksi antaragama, bukan sebagai sumber ajaran agama yang sahih.
Meskipun demikian, aspek-aspek cerita dalam Yudit seperti perjuangan melawan penindasan dan keberanian dapat diambil sebagai pelajaran moral dan etika yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks perjuangan melawan kejahatan yang relevan dengan konsep akhir zaman dalam Islam. Konsep Mesias dalam kitab Yudit tidak secara eksplisit hadir dalam teks tersebut. Namun, pembahasan tentang peran penyelamat atau pembebas dalam kisah Yudit dapat dilihat sebagai bentuk figur penyelamat yang secara implisit memainkan peran serupa dengan konsep Mesias dalam tradisi Yahudi. Dalam kitab Yudit, meskipun tidak ada pengakuan terhadap figur Mesias secara teologis, protagonis Yudit berfungsi sebagai penyelamat bagi bangsanya, mengingatkan pembaca akan tema keselamatan dan pembebasan. Namun, untuk membahas pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait konsep Mesias yang mungkin muncul dalam konteks kitab Yahudi, kita perlu mengacu pada pandangan Islam tentang konsep Mesias, terutama terkait dengan figur Isa dalam Al-Quran, dan membandingkannya dengan konsep Mesias dalam tradisi Yahudi, termasuk yang tampaknya ada dalam kitab Yudit. Dalam Islam, konsep Mesias sangat erat kaitannya dengan figur Isa ibnu Maryam yang dianggap sebagai salah satu nabi utama. Beberapa pandangan Islam tentang Mesias yang relevan untuk membandingkan dengan konsep Mesias dalam tradisi Yahudi adalah sebagai berikut. Dalam Islam, Isa diyakini sebagai seorang nabi dan Mesias yang diutus oleh Allah. Meskipun Isa bukanlah Tuhan atau anak Tuhan, seperti yang diyakini dalam kekristenan, ia dianggap sebagai pembawa wahyu yang sangat penting. Isa tidak disalibkan dan akan kembali di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Isa dipandang sebagai penyelamat umat manusia dari kebatilan dan kesesatan. Peranannya dalam kedatangannya di akhir zaman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kezaliman, serupa dengan peran Mesias dalam tradisi Yahudi yang dinantikan untuk mengembalikan kedamaian dan keadilan. Dalam Islam, meskipun terdapat banyak persamaan dengan tradisi Yahudi tentang konsep Mesias yang diharapkan datang untuk membawa keadilan dan perdamaian, ada perbedaan mendalam tentang identitas dan misi dari figur tersebut. Sementara dalam tradisi Yahudi, Mesias sering dipahami sebagai seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel ke zaman keemasan. Dalam Islam, Isa adalah nabi yang lebih spiritual dan memiliki peran eskatologis yang jelas di akhir zaman. Kitab Yudit tidak secara langsung menyebutkan konsep Mesias, namun kisahnya dapat dilihat sebagai pencerminan dari ide tentang penyelamat atau pembebas. Dalam konteks ini, berikut adalah bagaimana ilmuwan Muslim dan ulama Islam mungkin memandangnya. Dalam kitab Yudit, Yudit berfungsi sebagai penyelamat bangsa Yahudi dari ancaman kemusnahan, mirip dengan peran Mesias dalam tradisi Yahudi. Namun, dalam Islam, ulama mungkin melihat peran Yudit lebih sebagai gambaran tentang keberanian dan kecerdasan manusia yang digunakan untuk menyelamatkan umat dari kebinasaan, tanpa mengaitkannya dengan konsep eskatologis Mesias yang berasal dari wahyu ilahi. Ulama Islam cenderung melihat segala bentuk penyelamatan atau keberhasilan sebagai hasil dari kehendak Allah. Dalam Islam, meskipun seseorang bisa menjadi penyelamat atau pahlawan, semuanya terjadi karena pertolongan Allah. Dalam hal ini, meskipun Yudit dapat dipandang sebagai figur penyelamat dalam kitabnya, Islam menekankan bahwa kemenangan atau pembebasan umat berasal dari Allah semata, bukan semata-mata karena keberanian individu. Dalam tradisi Yahudi, Mesias diharapkan sebagai raja yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dan memulihkan kerajaan mereka, membawa zaman keemasan dan kedamaian. Pandangan ini berhubungan dengan gagasan keselamatan duniawi. Dalam Islam, meskipun Isa juga dianggap sebagai Mesias, konsepnya lebih spiritual dan eskatologis, yaitu untuk mengalahkan kejahatan
dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Ulama Islam juga cenderung kritis terhadap pemuliaan tokoh individu dalam konteks penyelamatan umat, seperti yang terjadi pada Yudit dalam kitab Yahudi. Islam mengajarkan bahwa penyelamatan sejati adalah hasil dari kehendak dan rahmat Allah, bukan hanya usaha individu, meskipun individu tersebut memiliki keberanian dan kecerdasan luar biasa. Dalam perspektif Islam, meskipun kitab Yudit mengandung elemen-elemen yang serupa dengan konsep Mesias dalam tradisi Yahudi, yaitu tokoh penyelamat yang membebaskan umat dari ancaman, konsep Mesias yang lebih lengkap dan eskatologis. Dalam Islam, berfokus pada Isa, yang memiliki peran sentral dalam kedatangan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan mengalahkan kejahatan. Ulama dan ilmuwan Muslim mungkin memandang kitab Yudit sebagai teks historis yang menggambarkan nilai-nilai keberanian dan perjuangan dalam mempertahankan umat, namun mereka tidak mengaitkan konsep Mesias yang ada di dalamnya dengan pemahaman eskatologis yang diterima dalam Islam. Islam menekankan bahwa penyelamatan umat dan kemenangan atas kebatilan adalah melalui pertolongan dan kehendak Allah, bukan melalui individu semata, meskipun individu tersebut bisa menjadi agen perubahan atau pembebas dalam konteks tertentu.